Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daveran Pratama dari UT UPJT Jakarta. Ini saya akan melakukan tugas praktikum mata kuliah basis data. Tugasnya adalah kita diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah kita diminta untuk membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Langsung saja di sini kita membuat atribut-atributnya terlebih dahulu. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan array sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait untuk melakukan identifikasi seluruh entiti. Dari contoh kasus dapat diidentifikasikan 3 entitas, yaitu 1 mahasiswa, 2 mata kuliah, dan 3 dosen. Kita langsung saja membuat untuk entitas-entitas tersebut. Mahasiswa, mata kuliah. Tahapan kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Pada tahapan kedua ini, menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti seperti apa. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atributnya, maka kita harus menuliskan atau membuat sesuai dengan penjelasan kasus tersebut. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkannya, maka kita dapat menentukannya secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, yang pertama, kita membuat mahasiswa memiliki atribut ID mahasiswa, NIM, dan nama. Yang kedua, pada entitas mata kuliah memiliki atribut ID MK atau ID mata kuliah, kode mata kuliah, dan nama. Yang ketiga, dosen memiliki atribut ID dosen, nomor induk dosen, dan nama. Setelah itu kita menghubungkan setiap atribut tersebut kepada masing-masing entitas. Ya, pada tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu setelah mendapatkan entiti dan atribut. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh matriks relasi. Cara membacanya yaitu seperti berikut. Mahasiswa memiliki relasi dengan mata kuliah, yaitu mahasiswa mendaftarkan mata kuliah. Selanjutnya ada mata kuliah dengan mahasiswa. Cara bacanya adalah mata kuliah didaftarkan oleh mahasiswa. Selanjutnya mata kuliah dengan dosen.
yaitu mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dan terakhir, dosen dengan mata kuliah. Cara bacanya adalah dosen mengajar mata kuliah. Kita membuat tabel tersebut atau membuat relasi matriks tersebut kita buat di diagram yang pada draw diode ini. Tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entity. Apakah entity tersebut satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak, many ke many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah one to many atau satu ke banyak. Lalu kita buat derajat kardinalitas tersebut ke dalam draw IO. Hasilnya dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan RD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram ini adalah mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca dengan mahasiswa meregistrasi banyak atau mendaftarkan banyak mata kuliah. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Selanjutnya ke tahapan kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Berikut merupakan hasil dari entity atau IRD tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.